2020 I was stuck and feel so unhappy at the point that what is happening again? Like, I cannot explain it so well. You just know something wrong when you are not enjoying doing something that Hello Sasam, how are you? Back with Ananda in the speaker card reading a new one. I feel better today. Aku merasa baik-baik saja dan juga merasa lebih bersemangat. Thank you doanya, thank you juga buat teman-teman yang sudah ambil limited yang kemarin ya. Ini pakai tema baru, yaitu karma bawaan teman-teman dari masa lalu dan sedikit sepenggal kisah masa lalunya seperti apa sih ya di bidang asrama bukan asmara. Nah, kita lanjut saja langsung untuk readingnya yang tanpa ada indikator apapun. Aku lagi tidak pakai ini ya, karena banyak yang pecah-pecah juga tuh, aduh, hancur saat beberes. No, little whisko. Nah, konsen, fokus, trust your gut, atau percayakan pada insting kamu ya. Silakan. Now, untuk yang perlu indikator, ini adalah indikator teman-teman. Yap, pilihannya serupa tapi tak sama. Sama-sama putih atau bening tapi beda batuan. Konsen, fokus, pilih yang mana yang membawa pesan buat kamu. Ini sifatnya entertainment-nya, jadi hiburan, jangan terlalu dimasukkan ke hati. Kalau mirip ya, mungkin bisa dijadikan sebuah cerminan untuk memahami mengapa kisah cintamu begini ya di kehidupan ini. Oke, kita mulai dari pile number 1. We'll see you at your timestamps. Hula, yang pilih batu pertama atau kristal pertama, clear quartz, clear aura quartz. Karma bawaan dari masa lalu. Ini adalah kisahnya ya. Ace of Pentacles, Four of Cups, di Moon. Aku nggak baca kebalik today karena nggak ada kebalik. Nine of Pentacles. Oke. Karma bawaanmu di masa kehidupan lalu. Oke. Di sini sih adanya tidak terlalu bermasalah ya. Di sini banyak juga yang belajar untuk mendalami kemampuan femininnya atau menerima, memahami, mengerti. Ya, banyak kekuatan itu yang diolah dan didalami di masa kehidupan lalu. Terus juga sepertinya jadi-jadi aja sih, tidak terlalu bagaimana ya sama pasangan. Ada gitu, nyata perasaannya bahagia, tapi di sini juga ada rasa tidak sempurna. Ada rasa dimana ini terasa ada lamunan, ada berpikir, berangan-angan ya, apakah masih ingin untuk mengembangkan hubungan itu ke arah yang lebih memenuhi tapi belum tercapai. Makanya di sini ada pemahaman untuk bisa lebih menerima situasi atau menerima bahwa tidak ada satupun yang sempurna ya, yang bisa sempurna terjadi dalam hidup kita, termasuk dalam urusan asmara. Banyak banget yang di sini juga mellow atau dari dulunya sudah awaken soal konsep koneksi spiritual atau twin flame itu ya. Sudah banyak yang merasa
dia tahu atau nggak dia paham tentang itu. Jadi perkembangannya di situ. Ada beberapa di sini yang saya rasa ya, ada yang baik-baik aja, ada yang baik-baik aja tapi tidak terlalu sempurna dan masih ingin mengembangkan dirinya dan hubungannya. Lalu ada juga yang berada dalam fase masih terasa ingin mencari si pasangannya ya. Mungkin divine counterpartnya atau maskulin dan femininnya dia. Terutama kalau kamu feminin di kehidupan masa lalu, kayaknya sudah tahu bahwa ada seseorang di luar sana buat saya. Dan di sini ada Nine of Pentacles. Ini adalah akhirnya banyak yang memutuskan sendiri. Entah ini kamu dulu juga sendiri, tapi juga kamu terpenuhi, berkarya aja gitu. Bahagia dengan diri kamu. Ya. Itu beberapa penggalan kisahnya ya, macam-macam tipenya. Lalu kita lanjut ke ini. Kira-kira azan ya, bentar ya. Lalu ini adalah bawaan karma cintamu di masa kehidupan ini dari kehidupan itu ya. Kita lihat. Lawan parenting, menjadi orang tua, love, cinta, completion, rebirth. Di sini bawaannya tidak terlalu fatal bagaimana kecuali satu. Lumayan ini ya. Jadi ada yang menjadi orang tua atau banyak banget yang merasa diuji dari pengen banget jadi orang tua tapi belum dikasih. Ada juga yang mungkin masalahnya akan ada pada anak-anaknya atau pada orang tuanya ya. Hubungan belajar lebih baik soal hubungan itu. Lalu juga ada love tentunya. Pada bidang asmara sendiri, ini kamu udah punya bekal sih. Kamu udah punya bekal untuk bisa lebih paham soal cinta. Kamu sudah punya bekal untuk lebih pintar untuk mempraktekkan bagaimana mencintai orang dan dicintai orang. Tapi juga di sini tahapnya ada beberapa orang yang harus mengalami sedikit berat perjalanannya. Karena ada yang mau ditutup nih, completion. Ada yang mau di close atau karmic cycle-nya tertutup. Jadinya dia harus mengalami beberapa hal dalam urusan asmara, entah dalam urusan dengan orang tua sendiri juga bisa, yang membuat dia akan membuat kamu ya, maksudnya membuat kamu jadi bisa menutup siklus karma yang buruk soal cinta. Dan mudah-mudahan kalian sudah ya melakukannya ya. Ciri-ciri dari sudah melakukannya akan ada kelahiran baru. Bisa benar-benar kelahiran anaknya, atau juga bisa ada dari yang lama menunggu akhirnya dikasih keturunan, atau dari yang lama bertengkar berseteru dengan keluarga bisa akhirnya berdamai. Di masa kehidupan ini nih bawaannya memang memuncak dulu, klimaks dulu si masalahnya, baru nanti dia akan menurun dan menjadikan menciptakan adanya kesempatan baru untuk bisa mengulang lagi mencintai dan juga memahami satu sama lain. Karena kamu sudah punya bekal untuk mengerti seseorang atau mengerti cinta lebih baik dari kehidupan dulunya. Makanya di sini dikasih tesnya atau enggak pembayaran karmanya adalah untuk dikasih masalah dulu sehingga kamu bisa praktekin yang itu ke sini. Gitu. Jadi di sini ada ininya ya. Ada konflik, kemudian ada pencerahan atau enggak solusinya yang akan menjadikan situasi percintaan atau asmara, bahkan hubungan saja itu akan jadi lebih baik dibandingkan sebelumnya. Nah, sekarang kita lihat untuk kekuatanmu. Kekuatan bisa atau kelemahanmu dalam cinta yang ada di masa kehidupan ini karena kehidupan yang solo itu.
Look at the bigger picture. Full moon in Sagittarius, Sagi-sagi. Nothing will come of this situation. Void, of course. Moon. Last one. Hold your vision. Menanti sesuatu, menanti cinta yang lama tak kunjung datang, menanti kehadiran anak yang tidak kunjung datang, dan kerukunan yang tidak kunjung ada ya. Dan di sini bawaan yang baiknya adalah pelan-pelan kamu menutup sebuah siklus karma, karena ini full moonnya. Full artinya sebuah siklus tertutup, sebuah karma berakhir. Pelajarannya adalah kamu bisa memetik hikmah dari semua perjalanannya, jadi melengkapi semua pelajaran yang dulu ke hari ini. Dan di sini ada kebijaksanaannya yang kamu dapatin dari memahami lebih baik soal cinta, dan tidak hanya melihat dari sudut pandang kamu, tapi dari gambaran yang lebih besar. Itu sih tujuannya pelajaran-pelajaran dulu dan juga pembayaran karma yang dulu. And then nothing will come of this situation. Adanya keinginan untuk berubah, karena sudah terlalu banyak yang tidak dicapai dari kondisi yang gitu-gitu aja. Mungkin jadi ada tindakan baru atau pergerakan untuk lebih bisa merubah situasi, karena kamu tidak lagi dikendalikan situasi, tapi kamu mencari solusi dari situasi yang sedang terjadi padamu pada waktu itu atau saat ini. Misalnya aku jomblo, kenapa? Akhirnya tidak lagi menyalahkan keadaan, tapi gimana caranya biar gue gak jomblo gitu ya. Atau misalnya parenting, aduh benar-benar dia kata dokter aku baik-baik aja tapi kok gak ada-ada, dan aku sudah rindu menjadi orang tua. Ya bisa mengadopsi, atau mungkin mengurus binatang, mengurus sesuatu hidup yang membuat kamu bisa menumpahkan energi kasih sayangmu ke sana, dan kamu akan dinilai di situ siap nggak untuk menjadi orang tua oleh Yang Maha Kuasa. Ya, jadi tidak hanya berdiam diri dari situasi, atau juga melakukan sesuatu supaya ada perubahan. Lalu hold your vision. Ujian keyakinan keyakinan akan harapan yang kamu mau itu benar bisa terwujud atau enggak. Itu bawaan dari dulu ya, bawaan dari yang lama dan sekarang masih mempengaruhi. Jadi adanya sebuah masalah demi masalah yang akan mempengaruhi, kamu masih tetap yakin enggak sama apa yang kamu rasakan. Misalnya ada kok jodoh itu, tapi kemudian ditunda lama, jomblo segala. Ada kok anak itu, tapi kok nggak ada udah berapa tahun. Kamu masih tetap bisa mempertahankan visi kamu, prinsip kamu, dan keinginan kamu itu. Karena saya merasa ujung-ujungnya akan ada hal baik yang akan datang, cuman mungkin langkahnya butuh kesabaran, butuh juga sebuah dedikasi dan kreativitas di sini. Energi femininnya keluar. Ya udah, kalau sekarang kejadiannya begini, situasinya begini, maka saya nggak harus berdiam diri di situ, tapi saya bisa melakukan sesuatu demi memenuhi hati saya. Itu, wah, keren. Jadi antara hal positif dan baiknya kamu bawa ke kehidupan ini, yang buruknya cuma satu hal, kamu harus pandai mengambil hikmah bukan cuma dari kacamata kamu, tapi juga kacamata yang lebih besar. Pelajaran ini datang, karma ini dibayar untuk kenapa nih, mengembangkan diri kamu gimana. Lalu juga bersabar, pelajaran kesabaran luar biasa. So, belum bersatu, deep juga, tapi ya namanya juga hidup ya. Nama apa sih gue? Namanya juga hidup. Ya begitulah yang akan terjadi. Kalau kita masih ada di dunia fisik, pasti akan ada namanya masalah, tapi bukan berarti kita nggak bisa bahagia, karena situasi bawaan kayak gini nggak bisa kita kendalikan, cuman kita bisa putuskan mau bahagia gimana caranya itu. Nah, untuk yang mau lanjut ke sesi video lanjutannya, ada untuk pesan kamu, pesan cinta sejati kamu, pesan jodoh kamu buat kamu, yang akan membawakan kamu tips untuk menetralisir karma bawaan itu, plus juga pesan semesta untuk itu ya. So, while ini kasih aku love-nya warna kuning nih, karena sangat kreatif dan cewek banget.
ininya, energi yang dididik di sini. Meskipun kamu cowok, banyak pelajaran untuk bisa memahami energi wanita atau punya itu di dalam diri kamu, sehingga kamu tidak terus-terusan kaku gitu, tapi juga ada kelembutan dan pengertiannya dari sifat kamu ya, bukan dari mungkin gaya kamu atau enggak yang lain gitu, enggak, tapi lebih kepada sifat. Alright, don't forget to give me like dong ya, biar teman-teman di luar sana mulai ketarik ke channel ini. Thank you so much guys, sending you so much, love and night. Hello, file number 2, whole light, karma bawaan kamu ya. Ini kisah-kisah dulu, nanti baru kita tarik karma bawaannya apa. Oke, apakah itu Eight of Wands? Saya nggak baca kebalik today, oke? Three of Cups, Ten of Wands, the Knight of Pentacles. Karma ininya ya, kisah dulunya. Perjalanan cinta ada yang cepet banget, ada yang lambat banget guys. Jadi ada yang persatuan lambat, ada yang persatuan sangat cepat. Variatif nih yang milih ini. Juga ada pertemuan dengan orang lama yang mungkin bisa saja membebani atau bisa saja yang memang diharapkan ya. Mungkin juga bertemu dengan twin flame kamu, soulmate kamu, udah merasa mengenal, udah ada tuh di kehidupan situ juga kamu menjalani hal itu. Dan adanya beban ini ya, entah bebannya cinta itu dipengaruhi beban finansial atau kedatangan orang ketiga. Entah kamu, entah pasanganmu yang mendatangkan orang ketiga itu. Wow, kisahnya gitu, sepenggal aja sih. Aku lebih pengen ngedalemin di gimana sih bawaannya dari situ ke sini tuh, apa sih bawaannya. Karena kalau ini dulu mungkin saja ini terjadi sekarang kan, but hope not ya, tidak karena orang ini. Nah, we'll see bawaannya terhadap this lifetime apa sih. Manifestation, teaching and learning, intuition, forgiveness. Oh, sorry. Oke. Bawaannya adalah keinginan menggebu-gebu untuk mewujudkan arti cinta sejati, mewujudkan jodoh ya. Terus juga pengen barengan untuk mewujudkan uang juga. Atau kamu berpikir bahwa dengan adanya uang yang stabil, yang banyak, itu bisa mendatangkan jodoh, karena prinsip ini yang terjadi dulu. Terus juga banyak banget pelajarannya di kehidupan ini. Banyak banget, terutama kamu yang melakukan kesalahan dulu ya, atau belum menyelesaikan pelajaran dulu di kehidupan ini. Ya pertemuan ini yang akan buat jadi banyak belajar lagi. Jadi gak heran kalau ketemu soulmate, ketemu twin flame, ketemu bla 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 kamu di masa sini. Baik itu asmara atau cuman teman atau keluarga ya. Itu adalah sebuah pelajaran untuk bisa memenuhi yang dulu tidak terpenuhi, dan juga untuk bisa mutus karma lama ya. Karena dulu kamu begitu terbebani, makanya ada satu masa kamu bayar karmanya lambat banget. Dan kemungkinan besar di masa ini kamu pengen bayar karmanya cepet, biar beres tuh masalah. Dan akhirnya lumayan banyak yang ambiar di sini. Kemudian intuition. Ya, kedatangan pelajaran juga mungkin berbagi kepada orang lain, mendatangkan kamu semakin kuat dan semakin terasa dari sisi intuisi, dari sisi insting ya, naluri,
membuat jadi lebih bisa tahu mana orang yang pas, mana orang yang tidak. Atau juga ini berkembang ke banyak bidang hidupmu. Banyak juga yang melihat bahwa ya, intuisinya itu bisa membuat dia keluar dari masalahnya, dari masalah kamu yang selama ini selalu ada. Dan kamu mulai bisa belajar untuk tidak terjebak pada spiritual connection aja, atau tidak terjebak pada orang-orang yang punya gejala manis di awal, ujung-ujungnya begitu lagi. Main di sini, pengembangan ini. Jadi bekal kamu yang dulu adalah dapat intuisi tajam, atau saat kamu asah, kamu akan semakin tajam di masa ini. Lalu, wah ini nih, yang saya tahu ini pelajarannya nggak main-main, forgiveness. Karena kamu membawa pelajaran atau karma untuk memaafkan sesuatu atau dimaafkan seseorangnya. Ini kayaknya memaafkan yang dulu belum bisa kamu maafin karena hidup kamu begitu terbebani dan mungkin kamu lari ke arah lain, ninggalin dia, dan kamu belajar untuk memaafkan di masa ini. Karena dulu kamu belum sampai, mungkin dendam sampai mati, atau enggak yang sampai sakit karena sakit hati, sakit fisik karena sakit hati kamu. Ya, saya sudah bisa menyangka ini tidak akan jadi hal yang mudah begitu saya melihat kombinasinya. Oke, kita lihat sekarang sebenarnya lessons-nya, bawaan kamu dan lain-lainnya apa sih. Semua itu ingin menjadikan kamu apa sih? It's time to take action. New Moon in Aries. What do you need to release? Tepat sekali warnanya. And then conclusions are within reach. Sebentar. Ya, waktunya bertindak. Kekuatan manifestasi sudah dibekalin. Terus juga ini adalah keinginan untuk merubah nasib ya. Merubah sesuatu yang dulu begitu-begitu aja. Kamu mulai dapat itu, dapat pencerahan itu. Dan mungkin untuk orang-orang yang dulunya melambat tadi ya, gue gak mau geser berantakan. Yang dulunya melambat akhirnya bisa menentukan untuk lebih bergerak cepat. Ya, seperti awalnya mungkin tadinya percaya jadi nggak percaya, tadinya nggak bertindak, sekarang ditujukan pelajarannya untuk buat kamu bertindak, tidak diam diri di situasi yang tidak membahagiakan kamu. Ya, terus juga saya melihat kamu bakal nemu hikmahnya. Conclusions are within reach. Sesuatu karmik berakhir. Dan akhirnya kamu bisa menyongsong kehidupan cinta yang jauh lebih sehat dan baik buat kamu. Kehidupan yang jauh lebih bisa kamu andelin dan harapin ya, untuk bisa bertahan di situ selamanya. Transformasinya banyak nih kehidupan ini, karena banyak sekali pelajaran yang sakit ya. Soalnya memaafkan jadi salah satu indikator bawaan dari dulu ke sini. What you need to release. Jelas kamu perlu belajar untuk memaafkan, dan memang ini bawaan dulu itu yang sakit itu sekarang diminta untuk dilepas supaya kamu bisa hidup normal, bahagia, tanpa lagi kebawa dari jiwa gampang dendaman, gampang curiga, segalanya. Ya, lesson cintanya kuat banget untuk bisa memaafkan. Jadi kemungkinan kamu bakal ketemu karmik yang sakit ya, atau orang yang dulu belum kamu maafin, dia akan berwujud karmik, soulmate, twin flame karmik, untuk bisa buat kamu belajar memaafkan dan melepaskan sesuatu yang mengganjal di ingatan jiwa kamu. Teaching and learning luar biasa. Ini ternyata lebih deep dari yang nomor 1, oke? Sebentar, saya lihat apa lagi ya. Pelajarannya yang pasti saya merasa pelajarannya sangat spiritual, sangat ketuhanan, sangat ada hubungannya cinta dan Tuhannya, cinta dan semesta, cinta dan koneksi spiritual.
karena itu yang ngebangkitin intuisi kamu melek atau awakening kamu terjadi di masa ini. Dan begitu kamu awaken, pada waktu kamu sudah stabil, ini akan men-trigger kamu banget ngemaafin orang itu. Tapi begitu kamu berhasil, close chapter, sudah ketutup chapter itu, kamu siap masuk ke chapter baru. Ya, cukup intens, sangat intens, tapi ini pelajaran luar biasa. Dan akselerasi perkembangan pertumbuhan jiwanya juga gak main-main. Cinta jadi salah satu pelajaran terpenting selain uang buat kamu. Oke. Yang mau lanjut ke video limited healing, saya akan bacain pesan dari jodoh kamu mengenai cara dia kasih tips ya. Dia kasih tips untuk menetralisir karma dulu, tipsnya dia dan juga tips semesta. Pesan ke Mas Kiki ya, 200.000 harganya per video lanjutannya. Oke, kasih aku love warna biru deh untuk file ini, karena sangat-sanget cinta, spiritual juga, manifestasi juga, law intuisi, law of attraction, hukum tarik menarik ya, akan kamu bisa kembangin saat kamu bisa stabil di menerima perjalanan cinta kamu, bukan sebagai sesuatu yang kamu buat kamu down, tapi buat kamu berkembang jadi lebih baik gitu. Jadi saya harap pada bisa ya untuk melepaskan dan juga ya bertindak untuk kebaikan kamu. Oke, thank you so much pal. Sending you so much love and night. Bye. Hola, pile nomor 3 yang pilih clear cards. Ini adalah sepenggal kisah lalu ya, tidak terlalu detail, tapi dapat gambaran besarnya yang terjadi dulu, entah di masa yang mana, tapi ini yang ke bawah ke sini ya. Oke. The Star, sang bintang atau permohonan menjadi nyata. Six of Cups. Five of Cups yang kebaca kebalik, oke, hari ini. And the last, Queen of Pentacles. Oke. Keinginan jadi nyata. Banyak banget kok yang happy ending ya di kehidupan, yang itu happy ending aja, dia tidak ada masalah yang hakiki. Tapi ada satu masa kamu menyesali sesuatu yang terjadi di masa lalu. Kamu menyesali itu karena mungkin saja ada orang lama yang datang dan itu ngingetin kamu sama kesalahan kamu di masa itu. Tapi saya merasa kamu sudah dapat apa yang kamu mau ya. Mungkin mantan datang, atau mungkin ada orang yang ngingetin datang bahwa dulu kamu nyakitin dia dan kamu ada penyesalan. Kamu mulai sering melihat ke masa lalu untuk mungkin introspeksi atau juga sekedar menyesali dulu, untung aja kenapa dulu aku melakukan itu, kenapa sih aku harus menyakiti dia begitu. Ada masa itu. Lalu Queen of Pentacles, keseimbangan akan kamu dapatkan, di sana kamu dapatkan. Kamu belajar bagus banget sih tentang cinta di masa ini. Tidak banyak tekanannya satu, kamu harus mengatasi rasa bersalah dan mungkin menghukum diri sendiri ya, tapi kemudian nemu sebuah kestabilan, nemu banget tenang dan jadi manusia yang jauh lebih bijaksana. Di sini banyak pelajaran tapi tenang gitu kamu ngejalaninnya. Yang buat nggak tenang cuman kadang emosi kebawa ya ke masa lalu, mungkin suka ngelihat kaca spion terus nggak ngelihat ke depan kadang-kadang, dan akhirnya kamu menyadari sih itu nggak bagus, nggak sehat, dan mulai ngadep ke depan. Nah sekarang kita lihat bawaannya ke sini. Aku mix dulu yang tadi. Bawaannya apa, yang akibat dari situ ke sini apa? Apakah tenang juga
Ataukah karena dulu tenang sekarang digubrak-gabruk? Ah, forgiveness. Sepertinya lumayan digubrak-gabruk. Time out. Music. Perseverance. Jadi, bawaan yang dulu membuat kamu belajar di kehidupan ini tentang memaafkan seseorang, atau kamu sudah ada bakat ini dari dulu. Tidak mudah buat kamu, tidak sulit buat kamu untuk memaafkan seseorang yang berbuat salah sama kamu. Buat kamu itu simpel dan itu harus kamu lakukan karena itu membuat kamu jadi bisa hidup sepenuhnya. Ya, atau justru di masa ini kamu dapat kesulitan dan tantangan demi tantangan yang buat kamu tuh ngerasa ini kalau dimaafin bahaya nih, orang kayak dia tuh dosa tidak termaafkan, untuk membuat kamu ingat bahwa kamu dulu pernah memaafkan diri kamu atau orang lain, meskipun prosesnya ini lama, lebih lambat di prosesnya, mungkin karena dosanya juga yang dilakukan orang lain atau kamu sendiri, bukan dosa sembarang ya, yang akhirnya membuat jadi gitu, lebih sulit, lebih menang. Ya, kalau kamu sudah keliengan sama perasaan kamu ini, ada sesuatu di masa lalu yang buat kamu berantakan. Entah itu kesalahan kamu orang lain, entah itu soulmate masa lalu, atau ya mantannya. Dan dia orang ini buat kamu kadang merasa gak bisa memaafkan. Kok gak bisa memaafkan? Gue kok inget ya dosa gue atau dosa dia dulu. Nah, disitu kamu butuh waktu untuk menyendiri kayaknya. Balik lagi gayanya kayak gitu, menyendiri, menenangkan diri dan membuat diri kamu jadi stabil ya, membuat diri kamu jadi bisa melihat lewat kacamata bukan emosi tapi logika. Yang dulu sudah berlalu ya sudah, mau diapain lagi. Nah, ada yang lambat, ada yang cepat belajar soal itu. Lalu musik, sekarang nyeselinnya menyesali diri atau menyesali masa lalu, nggak pakai gini di tepian kolam atau laut, tapi musik kali ya, kreativitas juga, kerjaan juga bisa jadi pelarian kamu untuk bentar, gue gak bisa mikirin cinta, gue mau mikirin ini dulu, kerjaan dulu, apalah, ada sesuatu. Intinya kamu tidak lagi berada di titik waktu lagi broken heart atau patah hati, itu betul-betul drop. Kamu lebih tahu cara untuk oke, gue dengerin musik bagus, film-film lucu, bla bla bla. Kamu lebih pintar di situ. Nah, karena kamu sudah tahu, kamu sudah dapat perseverance. Gila, nyambung banget nih, atas bawah. Hanya perlu menjaga ketenangan kamu, jadi logika kamu, logika dan juga intuisinya tidak carut-marut lagi kayak dulu. Jadi yang kamu butuhkan memang pada waktu mungkin memaafkan, yang kamu butuhkan adalah waktu, yang kamu butuhkan adalah hiburan sampai kamu siap. Ya, sampai kamu siap. Dan di sini yang diminta ujung-ujungnya kamu hanya tinggal mempertahankan ketenangan kamu setiap menghadapi masalah dalam cinta, baik couple ataupun single. Itu. Memaafkan diri sendiri juga bisa jadi tantangan terbesar kamu dalam kehidupan cinta. Dan ini bukan cuma ngomong soal pasangan ya, karena saya juga melihat ini relasinya bisa memaafkan anak atau orang tua atau siapa di luar dari relasi cinta, tapi juga relasi sebagai manusia. Oke. Kita lihat sekarang ini tentang, ini tadi tentang apa ya, ini bawaan baik buruknya ya, baik atau buruknya kesini. Surrender to the divine full moon. Nice.
Your commitment is being tested. Prosperity lies ahead. You and you nyambung, you know. Jadi bawaannya, tujuannya, semua kejadian dalam hidup kamu adalah untuk bisa berserah kepada Sang Pencipta ya, kepada Tuhan. Pada waktu kamu tahu bahwa kamu tidak bisa menghadapi perasaan kamu dan juga sulit untuk melepas sesuatu, kamu akhirnya berserah langsung pada Tuhan. Tuhan, tolong angkat semua bebanku ini. Itu tujuannya, mengapa semua terjadi. Dan mungkin kamu sudah punya ini, kekuatan ini untuk menyerahkan hal yang tidak bisa lagi kamu tanggulangi ya, dan yang tidak bisa dijawab saat ini. Lalu your commitment is being tested. Godaan suami, istri, pelakor itulah, ada godaan dari situ, atau godaan untuk tetap optimis, dan godaan untuk mempertahankan hubungan rumah tangga terlepas itu ada orang ketiga atau tidak ya. Jadi di sini akan ada tes di situ. Karena apa? Dulu mungkin kamu sudah berkomitmen akan lebih baik soal cinta. Intinya semua janji kamu di masa lalu ditagih di sini. Untuk diuji seberapa kuat kamu sudah belajar, dan sambil itu sambil melepas karma dulu ya, yang belum beres. Mungkinkah dulu kamu yang mengkhianati orang? Jadinya sekarang karena itu menyesal ya, jadinya sekarang kamu dites lagi, sudah bisa gak melalui ujian itu. Atau dulu kamu terlalu penyendiri, suka nyalahin diri sendiri, dites juga, masih gak kamu mau nyalahin diri kamu. Nah, banyak hal ya, yang hubungannya terutama soal relasi atau hubungan. Lalu yang terakhir, prosperity lies ahead, new moon in Taurus. Kemakmuran terbentang di depanmu. Seperti dia, tinggal pertahankan yang baik-baiknya, tinggal pertahankan sifat dan sikap tenang kamu, sikap bijaksana kamu gak akan kesulitan untuk membuka rezeki. Dan rezeki itu, kemakmuran itu bukan cuma ngomong soal ini ya, soal uang ya, soal cinta juga bisa. Ini hijau, ini ungu, apa-apaan, cuman dia yang nyeleneh sendiri. Musik, mungkin itu juga ajakan untuk bisa bermusik atau melakukan sesuatu yang kreatif, atau meringankan diri kamu dengan lagu-lagu meditasi, segala lagu-lagu yang kamu suka, yang positif ya. So, untuk semua itu kamu akan dididik lagi, dites, mirip patternnya, mirip sekali polanya seperti dulu. Cuman di awal itu bagus, di sini awalnya udah agak ada cobaannya, kemudian lama-lama memang diarahkan ini tuh sebenarnya buat kebaikan kamu, ngingetin kamu tuh punya kekuatan seperti itu untuk buka rezeki, untuk berkomitmen karena pernah salah dulu atau pernah lihat orang salah, terus serahin masalah yang gak bisa dihadapin dan tidak bisa dijawab saat ini kepada Tuhan. Suara gue mulai soak lagi nih, but it's okay for you guys. Okay. Jangan biarin masa lalu menghadang kamu untuk hari ini dan ke depan. Itu pesan saya ya. Jangan biarin itu. Karena banyak sekali yang kejebak di masa lalu akhirnya. Karena belum bisa melepas. Dan membuang-buang kesempatan yang ada di hari ini dan di depannya. Hati-hati sama itu. So, untuk yang mau lanjut ke video lanjutannya, saya akan baca pesan cinta sejati kamu terkait bawaan karma dulu ya. Juga pesan semesta tentunya, menetralisir karma itu atau tips untuk mengatasi dan bersabar menjalaninya. Pesan ke Mas Kiki harganya 200.000. Untuk file ini kasih saya love warna hijau ya, ketarik banget sekarang. Meskipun ini lebih banyak ungu, gak tahu, saya pengen yang hijau because so earthy, it's so me. Thank you so much guys, kasih like ya, comment, subscribe. Pilihan kamu apa? Oke, dan cerita dong kira-kira apa sih yang sudah jadi bawaan kamu yang resonance di sini. Alright, thank you so much. Thank you so much, love and like. Bye. Okie dokie, file the last one.
bawaan dan juga kisah, sepenggal kisah saja ya. Kepanjangan suaranya masih soak. Oke. Oke, siap? Amat sih gue. Oke, ini adalah penggalan kisahnya. Bisa kisah yang dulu di kehidupan mana kali ya. Yang ini yang pasti ke bawah ke sini. Eight of Swords. Lihat ini, dia terjebak. Lalu Ace of Wands. Lalu saya nggak baca kebalik today. The Death. So pretty. And the last one, Seven of Pentacles. Oke. Lesson yang dulu ya, dijebak, bisa saja sangat dikekang, diatur, punya toxic relationship ya, hubungan beracun, hubungan toksik, dan sangat menjebak kamu di situasi yang tidak ideal sama sekali. Bahkan ada juga yang menyakiti fisiknya. Kemudian kamu lepas, kamu bisa bahagia sesuai apa yang kamu cari selama ini. Kamu bisa memulai awal baru untuk bisa masuk ke hubungan yang jauh lebih bahagia. Atau kamu bisa saja single saat itu. Yang pasti kamu menemukan keluarga jiwa kamu juga bisa, atau menemukan orang yang bisa mengeluarkan kamu dari situasi ini. Bisa mandiri nih keluarnya, bisa juga dibantu orang lain. Lalu ada Death, transformasi besar-besaran, men, gila nih. Gile nih kehidupan dulu nih soal cinta nih. Kamu berubah banyak soal ini, dan akhirnya apa? Bersabar untuk bisa memetik hasil, karena kamu sudah menjalani banyak karma buruknya. Kamu akhirnya bisa memetik hasilnya, meski lambat tapi pasti. Jadi kehidupan kamu kemungkinan di awal kehidupan cintanya tidak ideal, tidak menyenangkan, menyakitkan malah ya. Tapi kemudian kamu bisa berubah, bukannya menjadi korban, tapi malah jadi pahlawan, dan akhirnya kamu dapat hasilnya. Ada beberapa yang sampai meninggal karena ini, entah apa ini, meninggal karena hal ini menimpa dia ya. Kalau terutama untuk kamu yang sering bermimpi ya, kamu ditusuk, dibunuh, apapun itu, kemungkinan itu ingatan jiwa kamu naik ke sini. Karena cinta loh, orang yang kamu cintai, entah itu pasangan, entah itu orang tua, entah itu apa, ada pengkhianatan yang berujung jadi kematian. Dan itu karma baik yang kamu tabung untuk kehidupan ini. Sebenarnya sih, kalau nggak salah gue juga pernah dibunuh, guys. Makanya ada aja yang nyelamatin. Karma baiknya di situ. Kagak salah apa-apa lo dibunuh. Nggak tahu juga sih. Oke. Ini masuknya ke apa sih yang kebawa ke sini dari masa ini? Interesting. Nature. Tiga ini. Spirituality. Of course, mereka ada di sini, channel yang sangat spiritual ini. Relationship change. And the last, moderation. Yang dibawa adalah sifat mirip sama yang itu. Sifat kamu mirip, tantangan kamu, kebaikan, keburukan kamu mirip sama kehidupan itu. Atau sikap mencintai alam semesta dan terkoneksi dengan alam.
bisa saja sudah merupakan bekal dari perjalanan yang itu. Spirituality, betul, terutama ini yang bukan meninggal tapi transformasi. Kamu sudah berbakat, bisa supra, bisa secara spiritual juga sudah terbuka ya, sudah awaken mungkin dari bayi, atau karena ini kamu punya bekal untuk awaken, terutama ini kan karma baik ya. Spiritual awakening atau kebangkitan spiritual adalah karma yang sangat baik guys, karena kita bisa melihat dunia apa adanya, tidak merupakan sebuah halusinasi. Gula-gula madu aja enggak, kita bisa lihat ada dunia bagian yang pahit, asam, asin ya, bahkan diri kita sendiri pun ada yang manis asam asin kayak gitu, dan itu terbuka. Lalu bawaan lainnya adalah perubahan dari sisi hubungan demi hubungan. Banyak yang bisa keluar dari toxic positive ya boleh lah ya, toxic positivity bisa. Banyak yang bisa keluar dari toxic relationship. Banyak juga yang ngajarin orang, jadi coach, relationship coach, atau orang yang bantu untuk ya gituin cinta ya, ngebedah soal cinta atau hubungan masyarakat, hubungan human relationship, pokoknya gitulah, PR gitu ya. Kalian punya bakat di sini, atau hidup kalian penuh dengan perubahan, putus nyambung, atau juga orang yang datang dan pergi, karena kalian sudah tahu batasannya, makanya kalian gak lama-lama, atau malah diuji sama yang benar-benar kalian cintai tapi toksik gitu, secara halus atau tidak, untuk bisa merubah itu. Jadi bisa saja bawaannya banyak sekali hubungan yang harus lepas, atau susah banget lepas dari satu hubungan itu. Moderation, kamu diminta untuk melihat cinta secara sederhana, bukan yang neko-neko. Harus percaya diri soal diri kamu. Kadang mungkin ujiannya di situ ya, kepercayaan diri, insecurities, terus juga kadang kamu berpikir, oke, bawaannya adalah kamu hopeless romantic, terlalu meromantisasi cinta sehingga melupakan bagian logikanya, yaitu cinta harus dipertahankan oleh dua orang, bukan satu saja ya. Itu banyak yang hopeless romantic, jadi banyak yang stuck sama hubungan lama, padahal cuman kamu doang gitu yang berusaha. What else? Oke, sekarang kita masuk ke apa sih yang mau diajarkan, karma apa sih yang lepas, atau ya apapun lah dari semesta yang ini. Nothing is yet set in stone. Mutable moon. The answers you need are coming. Full moon in Gemini. Show the world the real you. Full moon in Aqua. Full moon semua. Ya, mohon maaf guys, memang kehidupan ini banyak untuk ngebayar yang dulu. Entah kamu ternyata yang toxic atau abusive dulu ya, terus kamu berubah gitu, atau kamu harus nyelesain yang dulu, sakit hati yang dulu, dan lain sebagainya. Jadi di kehidupan ini memang ditujukan untuk mendapatkan jawaban demi jawaban, lewat kebangkitan spiritual bisa, lewat past life regression bisa, atau lewat diri kamu dan obrolan dengan orang-orang yang menginspirasi kamu ya. Ada jawaban untuk semua kejadian di masa lalu yang terjadi sama kamu. Dan nonton video ini dan kumpul di channel saya juga salah satu jawaban guys. Karena banyak yang bingung ya, kenapa hidupnya harus begitu. Lalu nothing yet is yet in stone, set in stone. Mutable moon. Mungkin banyak banget yang tidak pasti soal masa depan cintanya. Dan ini, tadi saya baca ini dulu ya, harusnya ini ya. Jadi, di awal banyak sekali hal yang belum pasti akan ujungnya kemana, akan terjawab.
Ya, mungkin awal kehidupan atau awal-awal hubungan banyak yang tidak pasti, banyak yang gak jelas, banyak yang PHP, banyak yang ghosting. Ujung-ujungnya ada kejelasan. Terutama yang sudah menikah, mungkin dulu apakah kalian punya pengalaman diginiin terus sama cowok? Dan mungkin banyak juga yang belum pasti dia maunya orang seperti apa untuk jadi pasangannya. But then akhirnya jawaban didapat ya, entah jawaban apapun pertanyaan kamu itu, lambat laun, mungkin sekarang, mungkin nanti, mungkin 20 tahun lagi akan ada jawabannya. Lalu keinginan untuk menjadi diri sendiri. Kamu bisa jujur pada dunia bahwa saya tidak bisa sama cowok kayak gini, saya gak mau sama cewek begitu. Kalian jujur menjadi diri sendiri. Mungkin dulu kalian tidak punya rasa hormat terhadap diri sendiri atau self respect yang cukup, akhirnya kalian masuk toxic relationship. Tapi di sini mungkin sejak awal hubungan kalian sudah bilang, gue nggak suka kalau agak begini. Tapi caranya juga lebih cantik ya, karena Aquarius gitu, lebih free. Dan Gemini pintar ngomong, nih dua-duanya pintar ngomong. Jadi bisa mengungkapkan dari hati dengan cara yang baik. Kalian tuh gimana, apa yang dibutuhkan, terus apa yang tidak disukai. Batasannya jelas dibandingkan kehidupan yang itu. Batasannya clear, dan kalian gak mau didobrak, gak mau dilangkahin di situ. Karena belajar dulu mati loh. Anaknya dulu tersakiti banget dan menyakiti orang lain karena gak punya batasan dan tidak menghargai batasan orang lain. Ya, tapi mudah-mudahan di sini semuanya akhirnya bisa belajar dan menjaga diri dengan lebih baik. Kalau kamu biasa abusif ke orang, tolong lihat, tempatkan diri kamu di posisinya. Tapi saya yakin kalian semua bakal jadi orang yang lebih positif ya. Karena reinkarnasi kan pada hakikatnya gitu, menjadikan jiwa kita lebih murni. Jadi jangan ambil arah sebaliknya ya, makin buruk. Berkembanglah. Itu yang saya lihat sih. Uniknya lumayan berat, tapi yang berat itu sebenarnya sudah lebih banyak berlalu di masa lalu lah. Kalau kalian merasa kehidupan ini aja aku gelap, berat banget loh kan, ya kebayang yang dulu jauh lebih berat saya rasakan, jauh lebih intens yang harus kalian alami. Di sini tuh cuman sisa-sisanya karena full moon ini adalah untuk mengakhiri siklus lama itu, untuk mengakhiri yang dulu itu. Interesting. Oke, mau lanjut ke video lanjutan di limited video bulan September 2020. Ada pesan cinta sejati soal tips dia untuk menetralisir karma ini supaya pertemuan dan frekuensi jadi bisa lebih sejajar, dan juga pesan semesta ya untuk ya kejadian masa lalu yang masih terbawa ini ya, atau karma dari dulu itu. Pesan ke Mas Kiki ya, 200.000 harganya. Lalu kasih aku love-nya di sini warna ungu deh, karena ini kebangkitan yang bagus untuk perkembangan jiwa yang luar biasa cepat bisa di kehidupan ini nanti. Oke guys, thank you so much for watching. I'm sorry kalau suaranya begini, but I am sick, agak enak suara. Makasih ya atas doanya dan semua. Sending you so much love and light. Bye guys, love you.